يا رب صل على رسول محمد سر العلا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا. يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرسنا قراءة ترتلا. وافتح لنا بدرسنا قراءة ترتلا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا. وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا. ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا. ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا. يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. آمن 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 آمن
Indonesia Raya aman. Amin, 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 amin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Wa ya mujib as-sa'ilin. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di kanal YouTube Anida Mu'allimat Kudus. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini merupakan salah satu pendiri Anida Mu'allimat Kudus. Jadi beliau yang tahu bagaimana awal mula berdiri sampai Anida sampai saat ini seperti apa, perjuangannya bagaimana. Beliau sudah sangat tahu seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sejarah Anida, bagaimana Anida dulu dilahirkan, didirikan, apa sih hambatannya, dan berbagai macam yang mungkin teman-teman pencinta Anida, penggemar Anida bertanya-tanya mengenai bagaimana Anida bisa bertahan hingga saat ini. Baik, di samping saya sudah ada Ibu Istifaiyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, baik sekali. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Istifaiyah ini merupakan pendiri sekaligus pembina Anida dari tahun 1968 ya Bu Ge, sampai tahun 2000. Wah, itu udah lama sekali. Sekitar 32 tahun membina Anida. Nah, ini mau bertanya nih Bu. Dulu sebenarnya Anida itu bagaimana sih Bu awal mula didirikannya? Berawal dari seorang siswa yang berbakat untuk bermain rebana, maka di asrama Mu'allimat mereka tinggal di tempatnya Pak Haji Umar Syakur, belakangnya Pak Saleh Syakur. Di sana ada seorang dari Kendal yang berbakat untuk itu sehingga menularkan kebisaannya itu kepada kawan-kawannya. Lihat dari sanalah berawal sehingga kita perlu diperhatikan dan dipupuk dengan baik. Maka pada tahun 1968 Anida yang dari singkatan alunan nasidah seni dan dakwah. Jadi bukan hanya rebana saja, tapi sampai ke semuanya yang berhubungan dengan dakwah. Maka tahun 1968 OSIS Mu'allimat mulai diadakan si dakwah. Entah sekarang Ibu tidak tahu. Mulai tahun itu untuk berikutnya ada si dakwah yang dulu pertama kali dipegang oleh, kalau saya panggilnya ya Mbak Hidayah Basir dari Kudus, dari Janggalan ini.
eh, apa namanya ya, wadah seni untuk dakwah Islamiyah yang dimulai dari tahun 1968 itu awalnya adalah dari percakapan atau rembugan atau apalah ya katanya itu dari Ismah Riyati Ahmad. Rembugan itu Bu, itu apakah siswa atau guru Bu berarti Bu Ismah itu? Itu guru semua dan kepala sekolah. Oh, oke. Okay. Ismah Riyati Ahmad. Kamu pikir sendiri itu singkatan dari apa, tahu ya. Jadi saya juga dibantu oleh Jeng Huri. Jeng Huri yang membantu saya untuk ikut serta menamakan Anida, terus disengkuyung oleh semua ibu-ibu guru yang saat itu ada, direstui oleh Bapak Yai Haji Mahsun Bahri. Maka itulah sejarah sedikit berdirinya Anida yang sebetulnya hanya untuk permainan anak-anak saja, daripada gelontangan dolanan yang tidak ada manfaatnya. Karena kalau permainan rebana itu biasanya identik dengan baca sholawat dan semacamnya. Itulah sekaligus mendidik anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Itu awalnya begitu. Kemudian berkembang, yang tadinya berkembang sampai pesat seperti ini itu berkat jasa-jasa tadi. Pak Yai Haji Mahsun Bahri turun sendiri untuk memberikan contoh ketukan dari apa namanya, Habsyi. Rebana Habsyi. Iya, dengan terbang papat rodat. Itu turun sendiri pada awalnya sampai kira-kira ada 2 bulan. Setelah itu dilepas Bu Ismawan nggih. Mboten sah kula. Kalau tidak salah begitu. Pak Mahsun Bahri itu memang ahli rebana nggih Bu nggih? Ya kecuali ahli rebana, beliau membuat rebana. Pengrajin rebana ya. Bu. Sampai kepada tamburin dan apa semuanya itu ada, tapi ya ala kampung begitu ya, tidak seperti yang kamu punya sekarang ini, ya kan. Nah itulah, jadi bagaimana ya kalau saya mengatakannya, saya meneruskan dari perintah Pak Ali itu tadi, dari 4 serangkai kalau saya katakan ya. Ismah Riyati Ahmad. Kira-kira sendiri tuh bisa ya anak-anak. Oh berarti pendirinya ini singkatan nama pendirinya itu Ismah Riyati Ahmad seperti itu. Iya, gitu. Tapi dulu ya enggak mutawatir gitu, enggak, dia diam-diam saja. Tapi sekarang ya itulah kira-kira seperti itu. Saya sendiri, lalu Pak Yai Mahsun dan Jeng Huri serta Pak Ahmadi sebagai kepala sekolah. Begitu. Okay. Berarti Anida didirikan dari tahun 1968, diawali dari adanya siswa yang suka rebana seperti itu nggih Bu nggih, daripada rebana tanpa ada tujuan yang jelas. Kemudian didirikan Anida seperti itu nggih Bu? Iya, begitulah. Nah, begitu. Untuk Anida itu sendiri berkembang dengan pesatnya seperti ini. Seperti apa ya, sekarang orang-orang tua mengatakan jifin ya.
Entah yang betul iya atau tidak, Ibu tidak tahu. Saya hanya ngamping-ngampingi anak-anak, mengarahkan, mengantarkan. Ada seorang perwira yang mau berusaha untuk Anida itu sebagai media dakwah sungguh-sungguh. Lalu beliau pergi ke Radio Kodim untuk mengizinkan kita bisa siaran. Yang akhirnya jadi Radio Muria. Kok sekarang sudah tidak terdengar lagi saya. Itu seorang perwira yang asalnya juga dari Janggalan ini. Kebetulan terus ada di Demaan, yang beliau yang mengizinkan ke sana ngisi Radio Muria yo, ngisi Radio Kodim yo. Nji kula tak matur Pak Ali Romian Pak, olah ngaten. Kok sampai seperti itu karena istrinya juga mantan mu'alimat. Begitu. Alumni gitu berarti alumni mu'alimat. Jadi alumni mu'alimat, murid yang pertama. Oh, angkatan pertama. Angkatan pertama dari Janggalan ini namanya Pak Kapten Zainal saat itu, yang memaksa saya untuk bisa menyiapkan setiap Jumat pagi itu ada pembacaan Quran dan terjemah. Setiap Jumat akhir bulan mengisi permainan rebana. Nek pas beneri maulud ya Al-Barzanji yang kita siarkan. Kebetulan lagu-lagu yang dikumandangkan bukan karangan orang lain, tapi karangan pembina sendiri, sampai sak Kudus niru kabeh. Alhamdulillah itu. Saat itu. Itu berarti tahun berapa nggih Bu nggih? Apanya? Mulai siaran di radio. Ya, mulai itu 1968. Baru saja kan Radio Muria, Radio Kodim itu kan nek gak salah 1967 berdiri. Kita sudah mengisi langsung begitu berdiri, terus karena medianya untuk dakwah diambil tak izinnya, aku sing izinno mengko. Begitu. Ya kebetulan kok ya Janggalan saiki kok ya Janggalan meneh kembali comeback ke kene. Saya juga orang Janggalan asli, bukan orang lain. Bukan orang lain. Kalau boleh tahu itu lagunya adalah lagu ciptaan pembina sendiri nggih Bu? Ya. Lagunya berjudul apa nggih Bu yang itu Bu? Oh enggak, itu kalau pembacaan Al-Barzan. Oh. Ya. Lagunya memang saya sendiri yang ngarang saat itu. Jadi berkembang sak Kudus semuanya niru. Nek saiki kan do niru Habib Syekh ya. Itu dilupakan, diselehno lagu kuno. Gitu. Begitu. Tapi awal berdirinya Anida ini masuknya Anida itu ekstrakurikuler ataukah memang sudah jamiah sendiri Bu? Ya ekstrakurikuler untuk rebananya. Ekstrakurikuler yang saat itu saya pegang sendiri. Yang pertama kan Pak Yai Maksum Bakri. Terus saya pegang sendiri. Terus untuk yang lain seperti dakwah yang bagian apa ya, mau itu hasanah kayak gitu ya, itu Bu Rufi yang pegang sejak dulu memang. Jadi kalau pergi ke Radio Muria itu bukan hanya saya saja yang berbicara, tapi kadang Jenghuri, kadang-kadang Bu Rufi, ya kadang-kadang siapa dulu ya, Bu Ziah juga ikut serta. Jadi semua guru nyengkuyung. Oh nyengkuyung ku bahasa Jawa. Begitulah itu. Ya alhamdulillah saya juga ikut nitip kepada kalian diuri-uri. Anida umure wis akeh. Ya kan? Diuri-uri sembarange. Nah, ini masih tentang pendirian Anida nih Bu. Waktu berdiri itu adakah pro kontra Bu untuk mendirikan Anida ini?
Atau semuanya pro kemudian akhirnya berdiri atau seperti Ya apa? iku ya katakan lain iku pengen budek aku. Iya, berarti ada yang kontra tapi wah langsung Ya saja karena gitu. saat itu apalagi tahun 68 ya. Suara wanita itu kan aurat gitu Iya, ya. Bu. Tapi ya wong itu tidak dipergunakan untuk hiburan umum tapi dipergunakan untuk anak-anak sendiri. Jadi ya tenang saja saya wong ono sing ada yang merestui, ada Pak Yai Mansur Bakri, ada Pak Ali Ahmadi. Jadi saya ya tenang-tenang saja. Enggak ada suarane aurat di apa ya namanya. Ya begitulah itu. Ya memang ada Diperdengarkan seperti itu gitu. Iya Bu, kok ya. diperdengarkan seperti itu. Ya enggak apa-apa, wong dulu tuh saya juga ikut nyanyi tapi tidak pernah di panggung. Ya berarti memang dari dulu awal pendirian memang ada pro dan kontra seperti itu nggih Bu, tapi karena sudah direstui kemudian sudah banyak juga yang mendukung akhirnya tetap berjalan seperti itu nggih Bu, ya, tetap Ya, didirikan. alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. malah berkembang kemana-mana. Iya betul Bu. Ini dengan adanya apa media YouTube juga tambah berkembang lagi se-Indonesia Memang yang digunakan untuk media dakwah saat itu ya untuk dakwah Islamiyah ya untuk mukalimat itu sendiri bisa dikenal sampai ke penjuru mana-mana, ada yang Jepara, ada yang Demak, ada yang mana ya sana itu Pati. Pati. Sampai sekarang pun muridnya dari berbagai daerah. daerah Nah, berbagai kota gitu. Nggih. iya, karena digunakan sungguh untuk media dakwah. Memang orang hidup itu kan harus bermanfaat ya. Iya, Ya, betul, mukalimat Bu. pun harus bermanfaat begitu. Karena memang singkatan dari Anida, nama Anida ini merupakan singkatan dari alunan Nasidah Seni, dan Dakwah. Gitu. Karena itulah dakwah yang ditekankan di sini, gitu. Iya. Sarana untuk dakwah. Sarana untuk dakwah. Baik, Bu. Nah, itu kan dulu ekstrakurikuler ya, Bu. Lantas untuk personelnya, pemainnya apakah itu sudah bisa tetap atau silih berganti? Bu? Soalnya biasanya kalau ekstrakurikuler itu kan ada yang minggu ini ikut, minggu depan tidak ikut. Seperti itu. Iya, Itu ya bagaimana, memang Bu? begitu. Kadang ada yang nggak ikut, ada yang ikut. Kemudian ada yang sudah 1 bulan tidak ikut muncul lagi. Ya keberatannya memang di situ begitu. Dan biasanya nek wes sudah merasa apa ya namanya kelasnya sudah tidak kelas OSIS terus dua lama aku ora kelas OSIS itu jeleknya di situ. Tapi ya akhirnya ya ikut mau biasa lagi gitu. Berarti memang ada seleksi alam ketika ekstrakurikuler itu nggih, Bu, nggih? Di awal-awal berdirinya. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang menjadi jamiah sendiri nggih, Bu. Sudah menjadi jamiah sendiri, sudah ada personel tetapnya yang istilahnya loyal untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan Anida ngaten nggih, Bu. Ya karena alumnusnya gerak. Iya, betul, Bu. Gitu. Nah, selain tadi siaran di radio Kodim, ada kiat-kiat lain enggak Bu untuk bertahan yang awalnya dulu didirikan tahun 1968 yang belum banyak orang yang mendirikan grup perbana nggih Bu. Ada kiat-kiat tersendiri enggak Bu untuk bertahan sampai saat ini karena Bu Is kan tahu saksi hidupnya Anida ini. Ya bagaimana ya karena ada dorongan itu dari Pak Perwira tadi loh ya, dorongan yang kuat seperti itu. Beliau itu mengantarkan kemana anak-anak itu pergi, menjemput, hujan pun ikut udan-udan dibawa ke kabupaten. Wah, perjuangannya mudah-mudahan jadi amalnya ya. Nah itu begitu. Saya tidak mau, kenyataannya memang seperti itu. Dorongan yang kuat dari Pak Jainal itu tadi yang menyebabkan anak-anak bertahan. Woh dewe wong Pak Jainal rawuh kok. Gitu. Karena ada teladannya yang semangatnya kuat seperti itu.
Tapi pernah ada enggak Bu masa-masa yang dirasa itu paling berat selama Anida berdiri atau selama Ibu membina? Karena sudah cukup lama juga ya Bu, 32 tahun Ibu membina. Kalau berat sih enggak, cuman kadang-kadang perasaan saya saja yang jelek. Setiap saya lewat mesti bilangnya tuk ding, tuk ding ding, tuk ding, tuk ding. Nah, saya diam saja tapi kenyataannya saiki anak-anaknya ya do ikut sing do moyoki mau ya do melu rebana tapi aku menengahi. Udah enggak apa-apa gitu. Iya, ya dinyek gitu ya Bu istilah Jawanya. Iya, ya enggak apa-apa. Yo ngono kuwi pancen. Cuman itu kalau berat sih enggak. Kalau orangnya yang merasa mungkin ya jadi aku kok do dinyek, tapi aku enggak urusan sama itu. Baik. Tapi pernah masa-masa terberat sampai vakum tidak ada Anida, pernah enggak Bu atau selalu ada? Belum pernah terjadi Anida tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena dulu itu ada aturannya, Anida tidak bisa dipanggil karena tadi ada pro dan kontra ya. Ada yang boleh dipanggil pejabat setempat, pengurus, terus pembina, guru-guru dan anggota Anida itu sendiri. Yang lainnya tidak bisa dihadiri karena aturannya seperti itu. Begitu. Lah sekarang Ibu tidak tahu karena kabeh wis pinter. Iya. Jadi memang tetap ada pro kontra selama ini, selama dari Anida berdiri sampai saat ini pun juga masih ada pro kontra ya. Ya, lantas dulu untuk masalah regenerasi Bu, regenerasi dari tahun pertama, tahun sebelumnya, kemudian ke tahun setelahnya, itu bagaimana Bu berjalannya Anida zaman dulu Bu? Kalau mengenai itu biasanya kan tergantung kepada ketua dakwahnya masing-masing ya. Yang pertama ketua dakwahnya itu rajin atau giat. Terus ada yang kelas atasnya itu rodo ewo dengan saya sehingga tetap hadir. Ada yang anak wedung, ada kan banyak itu. Jadi saya kira kok tetap terjamin. Tidak ada yang, karena saya juga rajin untuk mengantarkan mereka. Jumat pagi saya tetap hadir di sana walaupun saya sudah menugaskan anak. Jadi nek bocah kesuwen, saya sendiri yang baca terjemahnya ngono lho. Nah, bagaimana untuk menjaga nama sudah diototi karo seorang perwira yang baik hati. Kalau tidak hadir terus ndung piye? Gitu. Ada masalahkah Bu untuk ini untuk personelnya? Maksudnya kalau tadi sudah didukung oleh guru-guru, kemudian tadi didukung oleh seorang perwira juga yang jasanya ke Anida itu sangat kuat. Untuk anak-anaknya sendiri, personel Anidanya sendiri, apakah ada kendala Bu? Misal seperti kendala seperti rumahnya jauh, kemudian ada kendala seperti itu, soalnya zaman dulu kan transportasi tidak semudah sekarang ya Bu. Ya alhamdulillah tidak ada seperti itu. Yang rumahnya Demak dilalah ya udah turun kene di Kudus. Terus yang sudah menikah tapi masih sekolah ya tetap ikut. Berarti sudah ada yang menikah juga ya Bu ya? Kan dulu boleh asal dapat izin dari suaminya. Seperti Mbak Hidayah itu dulu sudah bersuami tapi tetap ikut. Terus Mbak Hamidah Mudakir yang sekarang di Pasuruan. Yo itu janggalan meneh yo. Bojone wong janggalan kono. Ya kenyataannya tetap ikut. Tetap mau bersedia demi mu'alimah. Alhamdulillah dengan banyak baik. Iya Bu ya, banyak yang Ya, loyal ya Bu. Iya ceritanya senang-senang saja ya, nggak ada yang ya begitulah. Mengasuh anak kadang semene iki di luarnya.
luarnya iya Bu, di dalamnya aduh. Kok aku lagi sih yang disuruh. Aku terus. Aku terus. Iya sih, kadang seperti Ya itu. bersabarlah seperti itu demi ya kalau kita karena Allah, karena ikhlas untuk menyiarkan Islam, insya Allah di hati itu tulus, tidak ada apa-apa. Saya hanya titip, mudah-mudahan kamu bisa menjaga Anida sampai besok ya, sampai generasi penerusnya gitu. Kalau saya sudah tua mungkin ya ini sih sudah tua. Tapi Bu Is ini masih kuatnya, Masya Allah. Alhamdulillah, berkat doa kalian ya. Nah, kalau untuk tadi untuk personilnya tadi kan tidak ada masalah ya Bu. Tapi untuk orang tua Bu, adakah masalah? Karena ini kan sesuatu yang baru Bu, zaman dulu itu. Ya kalau orang tua, saya sendiri Abu ya itu kadang-kadang begitu. Suara kok dumbar. Itu ayah saya sendiri ngono. Tapi ya akhirnya ya enggak apa-apa. Karena yang disiarkan itu tidak hanya lagu-lagu tok. Tapi juga banyak yang pakai selawat yang memuja Allah dan Rasulnya gitu. Jadinya tidak masalah karena mensyiarkan agama gitu ya Bu ya, berdakwah melalui lantunan selawat. Iya. Iya. Terutama yang suaranya seperti Umi Kulsum. Umi Kulsum ini penggemarnya banyak loh Bu. Iya. Setiap Dia mewakili Umi Kulsum dari Mesir kali. Iya di sini ada Mbak Umi Kulsum. Iya. Lantas sekarang Anida yang saat ini kan sudah berkembang begitu pesat Bu, sudah ada jamiah sendiri, kemudian banyak juga istilahnya sudah dikenal, halayak ramai, sudah punya album juga. Saat ini Anida sedang mempersiapkan album keempat ya, dan insya Allah ada video klipnya untuk album keempat ini, dan nanti tinggal menunggu launchingnya. Kapan ini ditunggu, pokoknya tetap pantengin, tetap lihat Instagram Anida dan YouTube Anida, kapan akan diluncurkan. Nah ini nanti ada kejutan-kejutan dari teman-teman Anida. Nah Ibu kalau melihat perkembangan Anida sampai saat ini, itu bagaimana Bu? Kalau saya sih tidak hanya senang tapi bangga sekali. Kok bisa seperti itu ya? Tadinya aku kan angger-angger wae. Alhamdulillah ngono. Anak-anak itu dengan sepenuh hati tetap mempertahankan, menjaga daripada keutuhan Anida. Mudah-mudahan ini untuk selamanya ya. Amin. Bisa sampai Amin. nanti generasi penerusnya. Tanamkan disiplin yang tinggi kepada adik-adiknya sehingga tetap terjaga nama baiknya. Begitu kan? Nah, iya betul, disiplin yang tinggi. Yang kalau dulu itu sampai ada personil yang sudah nikah dibela-belain ikut Anida, yang sekarang masih istilahnya masih single-single, semua. masih legan. Ini kan berarti banyak waktu ya Bu ya, banyak waktu yang ada, jadi bisa digunakan untuk Anida seperti itu ya Bu ya. Baik. Kemudian untuk pesan nih Bu, harapan atau pesan untuk teman-teman Anida saat ini bagaimana Bu? Dari Bu Is. Tadi pesan saya kan sudah saya sampaikan. Tolong jaga Anida nama baiknya ya kan. Dan kalau bekerja jangan setengah-setengah. Hidup itu harus bermanfaat. Siapa tahu kita akan mendapatkan jalan yang lebih baik lewat keikhlasan kalian di dalam melantunkan sholawat lewat Anida. Kan kita tidak tahu. Nah itulah pesan saya, jaga Anida agar tetap baik. Saya sebagai pembinanya ora akon-akon iki temenan tak lakoni dari 68 sampai tahun baru 4 tahun
aku meninggalkan mu'alimat tapi hati saya tetap ada. Sampai saat ini namanya, ya kan, tetap ada untuk kalian. Tetap jadi penikmat sholawatannya Anida ya Bu. Tetap jadi pembina juga sampai saat ini karena sering sowan juga ya Bu ya, ke rumah Bu Is ya Bu. Ya kalau ada kesulitan, insya Allah kalau saya bisa ya sebisa mungkin memang umurnya sono ya Mbak. Nggih Bu. Ya semoga Puis panjang umur, sehat selalu sehingga bisa terus dimintai petuah-petuah untuk teman-teman Anida. Amin. Tetap jadi pembina Anida meskipun tidak secara struktural. Ya, gitu. malah saya berharap kalian iso sinau pembukaan Anida yang dulu-dulu itu bagaimana Bu, ngono. Orang yang sekarang saja sehingga bisa tahu sejarahnya begitu sudah saya sampaikan, lagu-lagunya yang pembukaan yang penutup bagaimana itu sebaiknya kalian mengerti sampai ke lagu-lagu Al-Barzannya gitu. Berarti dulu untuk penciptaan lagunya kan dari pendiri sendiri ya Bu. Kemudian untuk Al-Barzan. Oh, unsur Al-Barzan. Ya, khusus Al-Barzan. Tapi untuk seperti terbangannya, kemudian yang lainnya itu dimodifikasi sendiri begitu? Iya, kadang-kadang ya dari saya, tapi ada anak lain ada yang bisa. Selingannya bagaimana, tekanannya apa, rebana apa, pokoknya bagaimana, selingannya bagaimana, tamburinya bagaimana, gitu. Di aransemen sendiri ya Bu? Iya, anak-anak udah pandai-pandai kok. Luwes-luwes malah. Luwes gitu. Tapi untuk alat dari dulu sampai sekarang masih ini ya Bu? Iya, dulu ya lebih sempurna sekarang dong daripada yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah juara pertama dulu, telur pertama kali di Semarang. Tahun berapa saya lupa. Berarti ikut lomba rebana seperti itu nggih Bu? Iya. Sampai Semarang, sampai Semarang, sampai Jawa Tengah, sampai mana ya Bu Is lupa ya. Nggih. Dilalah ya ora ditulis aku Bu. Sudah banyak sekali pokoknya nggih Bu, ikut kejuaraan rebana, kemudian ikut ya wis rak ping serak kaping-kaping. Pokoknya sering sekali. Kalau Anida melu tampil miring. Banyak yang ini ya Bu ya, yang gentar waktu dulu gitu Bu. Ya Allah, Anida melu kok. Oh. Anida ikut langsung aduh gitu ya Bu ya, gentar. Sampai sekarang pun mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu terus. Itu membuktikan kalau memang performa Anida ini patut diacungi jempol seperti itu ya Bu. Dan semoga tetap istiqomah dan tetap berkembang lagi sehingga masih tetap bisa Iya, saya terima kasih karena kalian tetap berhubungan dengan saya. Per tahun kan mesti ada yang hubungan, ya kan, mesti ada yang datang membicarakan itu. Itulah walaupun saya tidak datang tapi kalian yang datang. Terima kasih, titip Anida untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Is, terima kasih juga atas waktunya sudah berbincang-bincang di sini Bu Is. Ini kan kepentingan kita dan juga untuk kepentingan mu'alimat yang kita cintai, ya kan? Betul sekali, karena kalau Bu Is ini kan legenda hidup Anida, istilahnya seperti itu. Jadinya biar tahu bagaimana sih sejarah Anida, karena mungkin teman-teman yang ikut Anida pun belum tentu tahu sejarahnya Bu, iya, seperti itu. Kayak gitu kan, tadinya hanya sekedar untuk permainan anak-anak, lama-lama jadi media untuk dakwah. Baik untuk mu'alimat ataupun untuk dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah menyertai kita ya Mbak. Amin, 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 amin. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bu Is. Dan terima kasih juga
atas teman-teman yang sudah menonton bincang-bincang mengenai sejarah Anida kali ini bersama Bu Istifaiyah. Dan jangan lupa Anida Mu'allimat Kudus akan meluncurkan album terbaru, album keempat kami. Insya Allah ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa, baik terbangannya maupun ini juga ada inovasi, ada video klipnya. Insya Allah akan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Jadi jangan lupa selalu pantau terus media sosial Anida, baik di Instagram, di Facebook. Ada ya di Facebook ya? Gak ada? Belum ada. Yang pokoknya yang selalu update, yang selalu akurat itu di akun Instagramnya, nanti bisa diikuti sama-sama. Baik Ibu, sekian Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf sama-sama. Salam Anida. Salam Anida. Baik, demikian bincang-bincang kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin. Ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin. Kullaha wa fil kalam washfa'i lil mudhnibin wahmi al baital haram min fasadil mufsidin. Aminat fihi al hamam wal wuhushul muhishin. Kaifa halul lidhimam jiratul lil mu'minin. Ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin min nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin. Dakhalu baba salam muslimina musallimin walahum fihi i'tisam muhrimina mulabbiin. Inda zamzam wal maqam lil hajar mustalimin wa masyairna al-'idham mash'arun lil mudhnibin. Ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin. Ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin.